IHSG 10.000. Dengar baik-baik, ini bukan spekulasi. Ini adalah proyeksi yang dibangun di atas data dan momentum yang sangat solid. 10.000. Ya, itu angkanya. Itulah target yang kita bicarakan. Semua analisis kami, semua data yang terkumpul menunjuk ke level ini. Dan ini bukan keyakinan buta, dasarnya kuat banget karena lahir dari perubahan yang fundamental di pasar modal kita di Indonesia. Terus apa pemicunya? Katalisnya apa? Jawabannya ada di satu mama, Purbaya Sadewa, Menteri Keuangan yang baru. Dan efeknya? Wah, sangat nyata. Coba Anda lihat sendiri perbedaannya. Kontrasnya jelas sekali. Dulu, stagnan. Sekarang, di era Purbaya, kita lihat ada momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya. 21 kali! Bayangkan, dalam waktu kurang dari setahun, pasar kita mencetak rekor tertinggi sebanyak itu. Ini bukan cuma berita lokal loh, ini adalah pencapaian yang membuat mata dunia melirik ke sini. Oke, jadi pertanyaannya apa yang membuat semua ini bisa terjadi? Nah, kita akan bedah satu persatu. Ada 5 mesin makroekonomi utama yang jadi pendorongnya. Kita mulai dari mesin yang pertama, belanja pemerintah. Tapi bukan sembarang belanja ya, ini adalah belanja yang produktif, yang peningkatannya sangat signifikan. Nah, ini datanya. Lihat APBN untuk 2026, anggarannya naik 7,3%. Dan yang penting, dananya ini dialokasikan kemana? Ke proyek-proyek produktif dan infrastruktur yang bisa menciptakan nilai tambah. Oke, itu yang pertama. Mesin kedua adalah, ya tentu saja, pertumbuhan ekonomi kita sendiri. Pertumbuhan yang tidak hanya kuat, tapi juga konsisten. Bahkan, kita bisa melampaui banyak negara maju. Jangan hanya percaya kata-kata saya, lihat saja proyeksi dari OECD ini. Indonesia diprediksi menjadi negara G20 dengan pertumbuhan tercepat nomor 2 di dunia. Ini adalah bukti nyata bahwa fundamental ekonomi kita kokoh. Lanjut, mesin pendorong ketiga, kebijakan moneter. Ini juga sangat penting. Kebijakannya sangat mendukung karena inflasi kita stabil dan suku bunga sedang dalam tren menurun. Coba lihat trennya di tahun 2025. Dari Juni sampai September, turun terus. Artinya apa? Bank Indonesia secara konsisten memangkas suku bunga. Ini menciptakan iklim yang sangat ideal bagi perusahaan untuk berekspansi. Nah, faktor pendorong keempat ini datang dari luar, yaitu kondisi geopolitik global yang mulai stabil. Kenapa ini penting? Karena kondisi ini secara langsung memberikan keuntungan bagi Indonesia. Begini, logikanya sederhana. Ketika ketegangan dagang global, misalnya antara AS dan Tiongkok mulai mereda, banyak pabrik yang pindah, relokasi. Dan tujuannya, banyak yang ke Indonesia. Hasilnya untuk kita apa? Ya jelas, lapangan kerja baru terbuka dan daya beli masyarakat jadi meningkat. Dan yang terakhir, mesin kelima. Ini datang dari dalam negeri lagi, ekspansi yang jelas terlihat di sektor manufaktur kita. Buktinya apa? Lihat angka ini, 53,3. Ini adalah Purchasing Managers Index atau PMI kita pada November 2025. Bagi yang belum tahu, angka di atas 50 berarti ekspansi. Dan 53,3 itu adalah sinyal ekspansi yang kuat, bukan main-main. Oke, kita sudah membahas 5 mesin pendorongnya. Sekarang, mari kita lihat perhitungannya. Bagaimana caranya pasar kita bisa bergerak dari level saat ini hingga ke 10.000? Jalan menuju Rp10.000 itu begini, kapitalisasi pasar kita saat ini sekitar 15.800 triliun. Nah, untuk mencapai target, kita butuh totalnya menjadi 20.500 triliun. Artinya, perlu ada kenaikan sebesar 4.700 triliun rupiah. Angka yang besar, tapi sangat mungkin. Agar mudah membayangkannya, kita ambil satu contoh saja, saham blue chip sekelas Bank BCA. Jika pasar secara keseluruhan tumbuh sebesar itu, potensi kenaikan valuasi untuk BBCA sendiri bisa mencapai 296 triliun rupiah. Itu baru satu emiten loh. Oke, setelah semua data dan perhitungan tadi, pertanyaan paling pentingnya adalah, lalu apa artinya ini semua bagi Anda, bagi kita sebagai investor? Pasar sedang bersiap meroket. Anda mau berada di posisi mana? Coba pikirkan, pertanyaannya jadi sederhana sekali. Jika saham gajah yang geraknya lambat saja bisa tumbuh sebesar itu, coba bayangkan potensi yang ada di perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, yang lebih lincah. Peluangnya ada di depan mata. Analisis ini menunjukkan adanya kesempatan yang sangat signifikan di pasar. Tapi ingat,
Peluang tidak ada artinya tanpa tindakan. Pada akhirnya, yang membedakan adalah eksekusi. Baiklah, kita sudah sampai di akhir topik yang sangat menarik ini. Sebelum Anda menutup tab, izinkan saya memberitahu fakta yang mengejutkan. Lebih dari 75% dari Anda yang menonton video ini sampai detik terakhir belum mengklik tombol subscribe. Apabila Anda merasa menikmati konten, jangan lupa share ke teman atau keluarga. Dan supaya Anda tidak melewatkan informasi dan eksklusif video yang akan datang, jangan biarkan diri Anda menjadi bagian dari mayoritas yang ketinggalan kesempatan emas ini. Ambil tindakan sekarang juga. Gratis kok untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena akses istimewa ke pengetahuan ini sangat terbatas. Jadilah yang pertama tahu, dan jangan jadi penonton pasif yang hanya numpang lewat. Subscribe sekarang.